Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilunia Devi dengan NIM F551210058 dari Prodi Teknik Informatika dari kelas B. Di sini saya membuat program dengan menggunakan aplikasi Dev C++ dengan judul program yaitu menghitung keliling belah ketupat dan keliling jajar genjang. Oke, yang pertama adalah include string. Include string berfungsi sebagai pustaka atau library dengan program yang akan kita buat. Kemudian, using namespace std adalah berfungsi untuk memberitahukan bahwa program yang sedang ditulis menggunakan standar pustaka dari C++. Kemudian, in main adalah sebagai fungsi utama dari program yang akan dijalankan. Di sini saya menggunakan tipe data integer dengan variabel pilihan. KB adalah keliling belah ketupat, kemudian KJ adalah keliling jajar genjang, kemudian CC adalah untuk menghitung sisi dari keliling belah ketupat, kemudian SA dan SB adalah sisi A dan sisi B dari keliling jajar genjang. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan for dengan tipe data integer dengan variabel I dan diberikan nilai awal 55, titik koma ini sebagai tanda pemisahnya, kemudian I kurang dari 58. Dan increment ini berfungsi untuk menambahkan 1 bait. Di sini saya membuat 3 kali perulangan yaitu 55, 56, dan 57. Kemudian cout ini adalah untuk menampilkan di outputnya. Tanda ini hanya untuk sebagai untuk kerapian dari program yang akan dijalankan agar programnya terlihat lebih rapi. Kemudian inline adalah fungsinya untuk membuat baris baru atau enter. Kemudian cout menghitung keliling belah ketupat dan keliling jajar genjang adalah judul dari program yang akan dijalankan dan ini akan tampil di output atau di konsol. Kemudian inline sama fungsinya untuk membuat baris baru. Kemudian cout 1 keliling belah ketupat ini akan tampil juga di konsol dan 2 keliling jajar genjang. Ini adalah untuk memilih nantinya. Kita mau pilih 1 atau 2. Jika kita pilih 1 maka yang akan ditampilkan adalah keliling belah ketupat. Kemudian cout masukkan pilihan Anda 1 atau 2. Nanti akan tampil di outputnya adalah masukkan pilihan Anda 1 atau 2. Jika 1 sama kita akan mencari keliling belah ketupat, jika 2 mencari keliling dari jajar genjang. Kemudian dengan inputannya menggunakan variabel pilihan. Kemudian di sini saya menggunakan percabangan if, else if, dan else. Yang pertama adalah percabangan if dengan kondisi pilihan sama dengan inputannya adalah 1. Maksudnya adalah jika nanti program yang dijalankan kita pilih nilai 1, maka yang akan ditampilkan adalah cout keliling belah ketupat yang akan tampil di outputnya. Kemudian inline sama untuk membuat baris baru. Kemudian cout masukkan sisi dengan inputan variabel sisi. Kemudian kita masukkan rumusnya adalah rumus dari keliling belah ketupat itu adalah KB adalah keliling belah ketupat sama dengan 4 dikalikan dengan sisi. Di sini saya menggunakan operator aritmatika yaitu operator perkalian, di mana 4 adalah rumus tetap dari keliling belah ketupat, kali ini adalah operator aritmatika dikalikan dengan sisinya. Kemudian yang akan tampil hasil keliling belah ketupat dan yang dipanggil adalah KB. Maka yang akan tampil di sini adalah perhitungan dari hasil keliling belah ketupat. Kemudian yang kedua yaitu percabangan else if dengan kondisi pilihan dan inputan 2. Di sini dimaksudkan adalah jika pada saat program dijalankan kita memilih nilai yaitu 2 dimasukkan pilihan Anda ini, maka program yang akan dijalankan adalah kondisi else if yaitu cout keliling jajar genjang ya dengan inline sama fungsinya untuk membuat baris baru. Dengan cout-nya masukkan sisi A yang akan tampil di
outputnya adalah masukkan sisi A, kemudian dengan inputan variabel SA. Kemudian Cout masukkan sisi B. Akan tampil di outputnya adalah masukkan sisi B dan nilainya yang akan dimasukkan dengan inputan SB, inputan variabel SB. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya. Rumus dari keliling jajar genjang adalah KJ sama dengan 2 dikalikan dengan SA tambah SB. Di sini juga saya menggunakan operator aritmetika, yaitu operator perkalian, dengan 2 adalah rumus tetap dari keliling jajar genjang dikalikan dengan SA ditambah dengan SB. Maka yang akan tampil selanjutnya di outputnya adalah hasil keliling jajar genjang, yaitu dipanggil KJ, yaitu hasil perhitungan dari KJ sama dengan 2 kali SA ditambah dengan SB. Kemudian yang terakhir adalah percabangan else. Percabangan else, kondisi else dijalankan jika angka yang dimasukkan tidak cocok dengan kondisi if dan kondisi else if. Maka yang akan tampil di Cout-nya adalah nilai yang Anda masukkan tidak ada di pilihan. Ini akan tampil di outputnya atau di konsol. Kemudian inline sama fungsinya sebagai untuk membuat baris baru atau enter. Kemudian sistem pause. Sistem pause ini berfungsi untuk menghentikan program sementara. Oke, sekian dan sekarang kita coba jalankan programnya dengan compile and run. Nah, jadi yang muncul di hasil programnya yang tadi kita tuliskan adalah ini. Tadi sebagai untuk merapikan program yang pada saat dijalankan. Kemudian ini adalah menghitung keliling belah ketupat dan keliling jajar genjang adalah judulnya. Kemudian ini adalah 1 dan 2 ini pilihan ketika kita ingin memilih program mana yang akan dijalankan, yaitu percabangan if atau percabangan if else if atau else. Jika kita pilih 1, kita masukkan 1, maka yang akan dijalankan adalah kondisi if, yaitu keliling belah ketupat. Kita masukkan sisinya, misalnya kita masukkan 12, maka yang akan tampil adalah hasil keliling belah ketupat, yaitu hasil perhitungannya dari rumus tadi yang telah dituliskan, yaitu 48. Kemudian perulangan yang kedua, yaitu menghitung keliling belah ketupatnya untuk misalnya kita masukkan 2, maka yang akan tampil adalah percabangan else if, yaitu mencari keliling jajar genjang. Pertama kita masukkan misalnya di sini adalah sisi A-nya 5 dan sisi B-nya 4, maka yang akan tampil adalah hasil keliling jajar genjang, yaitu 18 sesuai dengan rumus yang telah dimasukkan tadi. Kemudian perulangan yang ketiga, yaitu misalnya kita masukkan di sini 3 yang tidak ada di pilihan, maka yang akan dijalankan adalah percabangan dari else, kondisi else, yaitu nilai yang Anda masukkan tidak ada di pilihan. Seperti itu. Dan di sini ada 3 perulangan seperti yang telah diinputkan tadi, yaitu batasnya sampai dengan 3. Sekian. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.